Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan aku mohon bantuan kepada saudara-saudaraku yang baru jumpa dengan channel ini. Mohon bantuan subscribe dan aktifin loncengnya. Bantu komen, like, bantu share ke semua grup kalian, saudara-saudaraku sekalian, agar channel ini bisa berkembang di suatu saat nanti. Dan tanpa bantuan saudara-saudaraku, channel ini nggak bakalan bisa berkembang sejauh ini. Yang udah menyupport, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga yang lagi nonton video ini, yang udah subscribe, yang baru jumpa dengan channel ini, mudah-mudahan dijauhi dari penyakit dan digampangkan segala urusannya, dan mudah-mudahan selamat dari dunia sampai ke akhirat nanti. Jadi orang itu jangan suka maunya dirinya sendiri. Jadi dengarkan apa yang disampaikan ini. Yang baik boleh diambil, yang buruk ditinggalkan, supaya kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau mau nolong orang, jangan menolonglah sepenuh hati, jangan separuh-separuh. Bikin orang senang, nanti kebelakangannya itu lama-kelamaan bikin orang kecewa. Contohnya kayak ini. Menggendong orang ya sampai ke atas, menggendong nanti kalau udah lama dilemparkan orang itu, kayak seperti itu contohnya. Bikin orang senang, lama kelamaan dia bikin dikecewain. Jangan kayak itu caranya. Kalau mau bantu orang ya bantulah dengan ikhlas, biar orang yang membantu itu bisa bermanfaat, bantuan kita bisa bermanfaat. Kalau bantu umpamanya ini ya, bantu sebenarnya ya pokoknya bantuan untuk kebaikan, tapi yang membantu itu mengharapkan sesuatu dari yang dia bantu, itu kan enggak ikhlas. Misalnya membantu orang jatuh, terus dia membantu, terus dia minta imbalan sama orang yang dibantu, itu enggak ikhlas kan.
nolong orang bukan karena Allah, karena masih mengharap imbalan dari orang yang dibantu itu. Kalau membantu ikhlas karena Allah, insya Allah ini akan dibalas kebaikan kita sama Allah. Kalau kita membantu orang, pasti dibantu orang suatu saat nanti. Janganlah suka memandang orang sebelah mata. Walaupun orang itu miskin, kita kaya, nggak boleh memandang si miskin sebelah mata. Karena kita yang kaya itu pasti butuh sama yang miskin. Pasti ada kebutuhan sama si miskin. Contohnya, seumpamanya mau bangun rumah, kan pasti butuh sama yang si miskin, supaya si miskin tuh kerja untuk bangun rumah. Nggak bakalan dia kerja sendirian kan. Kalau bangun rumah kerja sendirian nggak cepat selesai, pasti lama. Kalau udah gotong royong, pekerjaan itu cepat selesai, cepat istirahat. Tapi kalau udah sendirian kerja rumah, kerja ini sendirian, itu nggak bakalan cepat. Jadilah jagalah, tolong menolong kerukunan kita dan saling mengingatin kita ini harus ke jalan yang diridhoi Allah. Kalau udah saling mengingatin, yang buruk jangan dikerjakan, yang baik dikerjakan, insya Allah hubungan kita itu erat. Artinya gimana ya, kalau aku si lupa namanya, mau mencuri mau ini, lupa sama perintah Allah dan melakukan larangan Allah, terus diingati jangan mencuri. Pencuri itu pekerjaan yang sangat terhina. Nah, itu kan udah mengingati saudara. Nanti kalau dia sadar pasti dia nggak mencuri. Karena mencuri itu ya, menipu itu kayaknya itu seperti menjual harga diri kita. Kalau mencuri malunya itu seumur hidup, kalau penipu malunya seumur hidup. Soalnya kalau penipu itu kalau udah ketemuan kan, kalau sebenarnya si B ya nipu sama si A, dia tuh udah tahu si B itu nipu si A. Jadi kalau udah ketemuan kayak itu, si B ini mau ketemu sama si A ini agak malu, karena udah ketemu dia menipu. Gak mungkin ya kebanyakan kalau udah menipu, yang penipu itu mau minta maaf, gak mungkin langsung diterima maaf dia. Pasti dia pikir-pikir apa kesalahan dia. Jadi orang jangan suka menipu, mencuri, merampok,
menghina orang, jangan. Karena ilmu kita ini ya, dibandingkan sama ilmu Allah, setetes air itu masih kurang, masih kebanyakan Allah. Karena kita ini punya sifat lupa, sifat dengki, sifat iri. Allah itu ya nggak punya sifat iri, nggak punya sifat yang buruk, nggak punya. Allah itu penyayang bagi umatnya yang berdosa. Kalau minta maaf pasti dimaafin. Apalagi kita, kalau saudara kita punya salah minta maaf, masa nggak dimaafin? Kan kasihan sama saudara. Tolong dimaafin kalau ada salah sama saudara-saudara, dimaafin cepat selagi bernafas. Dan jangan diulangi lagi. Kalau udah dimaafin nanti diulangi lagi, itu percuma saja. Kalau udah dimaafin nanti diulangi lagi, nggak usah. Dan aku ini menyampaikan untuk terus menerus untuk menyadari saudara-saudaraku dimanapun berada. Gak mandang bulu aku, gak mandang bulu si A, si B, si aku ini ya untuk menyadari saudara-saudaraku, bukan aku ini bukan karena saudaraku pingin ngasih apa aku, enggak. Aku enggak mengharapkan itu, enggak mengharapkan imbalan, aku enggak. Tapi aku ngingetin sama saudara-saudaraku lillahi ta'ala, bukan karena orang, enggak. Tapi mudah-mudahan yang aku sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku dimanapun berada. Boleh jadi artis, boleh, tapi harus jaga waktu, bisa mengatur waktunya kita nyanyi, waktunya kita ngerekam, itu harus diatur. Nanti kalau udah waktunya sholat dulu. Kalau udah sholat nanti balik lagi kalau masih ada pekerjaan. Ya kalau bisa, kalau belum kalau masih lama waktu sholat itu ya kerjakan sampai selesai, biar nanti sholat kita khusyuk. Kalau udah selesai pasti sholat kita khusyuk. Pikiran waktu sholat itu pikiran kosong. Kalau belum selesai nanti ya bisa khusyuk, bisa enggak, tapi kebanyakan enggak khusyuk. Contoh, kalau belum selesai pekerjaannya, nanti udah takbir Allahu Akbar gini kan, terus tuh pikiran tuh mulut kita baca surat, ya hati kita itu kepikiran pekerjaan yang belum selesai itu. Jadilah khusyuk, usahakan khusyuk dalam sholat, kosongkan pikiran. Kalau sholat itu nggak usah pikir sana sini, nggak usah sana sini. Usahakan di depan itu
di depan kita itu yang lagi sholat ada Allah. Usahakan tuh kita seakan-akan menghadap Allah. Di hadapan kita itu ada Allah. Insya Allah kita sholatnya bisa khusyuk. Biar kita ini bisa menuju ke jalan yang diridhoin Allah dan bisa selamat dari dunia sampai ke akhirat. Walaupun kita miskin ya, semuanya orang miskin sholat ya itu udah nggak pernah ditinggalin sholat yang 5 waktu itu, apalagi sholat malam itu nggak pernah ditinggalin. Nah, nanti kalau minta doa sama Allah nggak pernah dikabulkan, nanti dia putus asa. Aku udah sholat 5 waktu nggak pernah ditinggalin, sholat sunat malam nggak pernah ditinggalin, tapi aku minta sama Allah nggak pernah dikabulkan. Jangan berputus asa, jangan pernah berputus asa, mas. Doa kita itu ya, doanya itu masih belum nyampe, masih mampir ke sana sini, masih ngantri ya. Kalau udah nyampe insya Allah dikabulkan sama Allah. Kalau sholat 5 waktu dijaga nggak pernah ditinggalin, terus sholat malam sunat malam nggak pernah ditinggalin, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu pasti dikabulkan sama Allah doa kita ini. Janganlah suka berputus asa, karena putus asa itu sangat dibenci sama Allah. Contohnya, orang mau ngakhirin hidupnya, kadang-kadang dia bunuh diri, ya kan? Bunuh diri, gantung diri, terus lompat dari tempat yang tinggi supaya mati mendadak. Itu nggak boleh, karena kematian kita ini udah ditentukan sama Allah. Tapi kalau bunuh diri itu perbuatan dosa yang gak pernah diampuni sama Allah. Jadilah jagalah, jangan sampai mati itu bunuh diri, jangan. Kalau sakit, kalau mati dimanapun, waktu apa, itu kalau mati wajar itu. Kalau bunuh diri itu nggak wajar, soalnya kalau bunuh diri perbuatan terhina. Jadi janganlah bunuh diri, jangan suka berputus asa. Usahakan supaya mati kita ini baik-baik, jangan sampai bunuh diri, biar kita matinya secara baik-baik. Kalau mati bunuh diri itu udahlah, gak pakai nanya lagi,
langsung dimasukin ke neraka, apalagi di dalam kubur langsung disiksa itu. Nah, ya udah, durasinya udah panjang, udah 20 menit lebih nih, nanti takutnya kepanjangan gitu. Nah itu kan, ya udah dulu ya, sampai bertemu di konten berikutnya. Dan aku mohon tolong sekali lagi yang baru jumpa dengan channel ini, bantulah subscribe, aktifin loncengnya, bantu like, komen. Udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.